Argyle, film komedi aksi mata-mata yang ringan namun melelahkan. Argyle, karya dari Matthew Vaughn yang sebelumnya dikenal lewat film-film aksi seperti Kingsman dan X-Men, ternyata tidak mampu memberikan kesan yang memuaskan bagi penontonnya meski dihiasi oleh bintang-bintang terkenal seperti Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, dan Henry Cavill. Tetap saja, film ini gagal memberikan gebrakan yang diharapkan. Dikemas sebagai komedi aksi mata-mata, Argyle mencoba menghadirkan humor yang diselingi dengan aksi mata-mata yang seru. Namun, sejak awal, penonton mulai disuguhkan dengan humor yang terasa terlalu empuk atau kurang tajam. Pilihan untuk menggunakan gimmick berkedip sebagai salah satu elemen komedinya terasa terlalu berlebihan dan kehilangan daya tariknya seiring berjalannya film. Bryce Dallas Howard berperan sebagai Ellie Conway, seorang penulis terkenal yang menciptakan karakter mata-mata bernama Agen Argyle, diperankan oleh Henry Cavill yang memerankan Superman. Ellie yang digambarkan sebagai sosok penulis yang lugu dan gelisah harus menghadapi tantangan ketika kisah fiksinya mulai bercampur dengan dunia nyata. Dalam 4 bukunya, Ellie mengubah karakter Argyle menjadi mata-mata modern yang tangguh, dan kini semua orang penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Meskipun dimaksudkan sebagai komedi, Argyle terasa melelahkan seiring dengan kemunculan karakter-karakter baru dan plot yang berbelit-belit. Pilihan kostum yang dianggap tidak pas, terutama potongan rambut konyol yang dikenakan oleh Henry Cavill sebagai Agen Argyle, hanya menambah kebingungan dan terkesan sebagai pilihan desain yang kurang berhasil. Catherine O'Hara tampil brilian sebagai Ibu Ellie, tetapi kehadirannya juga tidak cukup untuk menyelamatkan film ini dari ketidakcocokan antara humor yang diinginkan dan pelaksanaannya yang kurang berhasil. Sementara Sam Rockwell yang seharusnya menjadi tambahan kekuatan juga terasa kurang optimal dalam perannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Argyle gagal memberikan kesegaran yang diharapkan dari sebuah film komedi aksi mata-mata. Meskipun beberapa adegan aksi dapat memberikan tontonan yang cukup menghibur, namun kesan tersebut segera sirna dengan datangnya adegan-adegan berikutnya yang terasa terlalu dipaksakan. Pada akhirnya, Argyle mungkin lebih cocok sebagai tontonan yang ringan tanpa ekspektasi tinggi bagi penggemar berat genre mata-mata atau karya-karya Matthew sebelumnya. Mungkin film ini akan menjadi pengalaman yang kurang memuaskan. Sebuah kisah unik mengenai seorang novelis yang terjebak dalam dunia mata-mata yang penuh intrik. Argyle menjanjikan petualangan yang penuh teka-teki dan aksi. Film ini menghadirkan cerita yang tidak terduga, di mana fakta dan fiksi saling terkait, mengundang penonton untuk menjelajahi batas antara realitas dan imajinasi. Ellie Conway yang diperankan oleh Bryce adalah seorang penulis yang menghadapi hambatan menulis untuk mengatasi blok kreatifnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan meja tulisnya dan melakukan perjalanan dengan kereta bersama kucing kesayangannya. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan yang menyegarkan berubah menjadi petualangan yang tidak terduga ketika dia bertemu dengan seorang pria misterius bernama Aidan yang diperankan oleh Sam Rockwell. Ketika Aidan mengungkapkan identitasnya sebagai agen rahasia yang bertugas melindungi Ellie, dunia Ellie pun berubah secara dramatis. Kehidupan dimulai saat itu membawa penonton dalam pengalaman unik di mana Ellie melihat Aidan dan karakter fiksi buatannya Agen Argyle yang diperankan oleh Henry Cavill bergantian melawan ancaman yang datang. Pengaturan yang cerdas dari Matthew membawa penonton ke dalam adegan koreografi pertarungan yang penuh dengan kegembiraan. Di dalam kereta antrak, Ellie dan Aidan harus menghadapi sekelompok preman yang jelas-jelas ingin menculik Ellie. Dengan penggunaan kedipan yang cerdik, Ellie melihat dunia nyata dan fiksi bersatu dalam aksi yang menegangkan. Aidan
dengan kepiawaiannya sebagai mata-mata terlatih menggunakan segala sesuatu di sekitarnya, mulai dari buku Ellie hingga pintu toilet untuk melawan preman-preman tersebut. Namun yang menarik, Ellie hanya melihat Argyle, karakter fiksinya, dalam beberapa momen menyenangkan, seolah-olah karakter tersebut hidup dalam imajinasi Ellie. Dalam perjalanan untuk menulis bab berikutnya ini, Ellie dan Aidan terlibat dalam serangkaian petualangan di seluruh dunia. Mereka harus menavigasi dunia mata-mata yang penuh dengan kebohongan dan intrik. Tagline film, semakin hebat mata-mata, semakin besar kebohongannya, menciptakan atmosfer ketidakpastian yang terus menggoda penonton. Pertanyaan-pertanyaan kompleks muncul, menguji kepercayaan Ellie pada Aidan dan menantangnya untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasinya. Sementara itu, kucing kesayangannya, Ellie, yang bernama Alfie, juga terlibat dalam berbagai cobaan yang memicu ketegangan tambahan. Matthew, pembuat film asal Inggris yang dikenal dengan sentuhan uniknya seperti Kick-Ass, Kingsman, dan X-Men, membawa penonton ke dalam dunia mata-mata yang penuh intrik, kebohongan, dan aksi yang menggelitik. Meskipun mencoba bermain-main dengan kiasan genre mata-mata, Argyle memiliki beberapa aspek yang memerlukan pemikiran lebih lanjut. Salah satu elemen yang mencolok dalam Argyle adalah penggunaan twist atau perubahan plot yang terkadang terlalu banyak. Matthew tampaknya ingin memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada penonton. Namun, beberapa twist itu bisa ditinggalkan begitu saja. Meskipun ada yang mengejutkan, sebagian dari mereka terlalu mudah diantisipasi, yang mungkin merugikan dampak dramatis yang diinginkan. Dalam hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa belahan dada Bryce sangat menarik. Kedua payudara itu menghampar memuaskan mata penonton yang sudah pasti tertuju ke sana sambil berharap-harap ada bagian lain yang tersembul dari balik selipan pakaian spannya. Betapa kedua payudara itu sangat kencang dan mempesona, menjadi hiburan mata lelaki yang senang dengan wardrobe pakaian dalam film ini. Matthew berhasil menyisipkan beberapa set piece yang menyenangkan di tengah-tengah cerita, memberikan sentuhan ringan agar film ini tidak terasa terlalu serius, dengan dua rangkaian pertarungan di akhir film yang unik. Satu menampilkan duet dansa dan yang lainnya adalah rutinitas seluncur es di atas minyak. Matthew menunjukkan sisi kreativitasnya yang menghibur dan memberikan kejutan. Pertarungan ini meskipun gila, berhasil membuat penonton tersenyum dan menghilangkan ketegangan. Apalagi untuk seluncur di atas minyak, semua mata tertuju ke arah payudara. Namun, satu elemen yang kurang berhasil adalah penggunaan lagu-lagu disco dan pop yang berlebihan. Matthew tampaknya mencoba menciptakan adegan-adegan yang penuh kekerasan dengan menggunakan musik. Namun, terkadang terasa tidak terlalu perlu atau terlalu dipaksakan. Musik seharusnya menjadi penunjang suasana, bukan menjadi elemen yang mencolok dan mengalihkan perhatian. Argyle terkadang terasa seperti eksperimen menulis tentang kisah mata-mata di abad ke-21 ini. Matthew mencoba menyajikan ironi yang mencela dirinya sendiri, menciptakan tawa yang bersifat serius dan tawa yang bersifat sinis secara bersamaan. Namun, upaya ini membuat film berada dalam ketidakpastian yang melelahkan, terus memutar premisnya hingga mencapai puncaknya hanya untuk mengembalikannya ke posisi semula. Secara keseluruhan, Argyle menawarkan kombinasi aksi mata-mata yang memang menghibur, twist yang terkadang menggelitik, dan sejumlah elemen yang memerlukan penyesuaian bagi penonton yang mencari pengalaman yang menggoda dengan penuh kejutan. Argyle mungkin menjadi sajian yang cukup menarik untuk diikuti.